Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua? Sudah siap belajar kan? Oke, hari ini kita masuk ke bab 3 mengenai ketergantungan antar uang dan pengaruhnya terhadap kesejahteraan masyarakat. Nah, untuk kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang perdagangan internasional. Pada subbab ini, kita akan mengulas mengenai pengertian perdagangan internasional, faktor-faktor yang mendorong terjadinya perdagangan internasional, serta manfaat dan hambatan dari perdagangan internasional. Coba, siapa di sini yang suka belanja online? Pernah nggak sih kamu ngeliat tanda ini? Luar negeri. Wow, berarti barang yang mau kita beli dari luar negeri loh. Jadi, apa alasanmu untuk memilih membeli barang tersebut dari luar negeri? Tanpa sadar, kamu sudah melakukan perdagangan internasional loh. Coba kita lihat satu-satu. Lebih murah. Kemudian, di toko dalam negeri tidak ada barang yang sama. Lalu, barangnya lebih menarik, entah dari foto atau dari ulasan para pembelinya. Dan lebih bervariasi. Yeay, bisa dapat barang lebih murah dan bagus. Dari alasan-alasan tersebut, bisa kita tarik kesimpulan bahwa perdagangan internasional adalah proses pertukaran barang dan atau jasa antar dua negara atau lebih dengan tujuan mendapatkan keuntungan atau laba. Perbedaan perdagangan dalam negeri dan internasional. Perdagangan dalam negeri dan juga perdagangan internasional tentu saja ada plus minusnya masing-masing. Coba kita telaah lebih jauh lagi tentang perdagangan dalam negeri. Pertama, kalau kita belanja dari dalam negeri, tentu saja kegiatan tersebut dilakukan dalam wilayah suatu negara. Contohnya, dari Indonesia ke Indonesia, dari satu pulau ke pulau lain, atau orang Malaysia yang membeli barang atau membeli produk dari dalam negerinya. Kedua, pembeli dan penjual cenderung bertemu atau berinteraksi langsung. Ketiga, mata uang yang digunakan sama-sama rupiah kan, masih di dalam negeri, jadi masih menggunakan rupiah sebagai nilai tukar. Keempat, tidak dikenakan bea masuk karena barang yang dibeli adalah produk dalam negeri, sehingga tidak dikenakan pajak untuk masuk ke suatu negara. Kelima, biaya angkut lebih murah. Kita bisa menggunakan jasa-jasa pengiriman atau bisa juga menggunakan truk yang mengangkut sayur mayur atau barang-barang perabotan rumah tangga. Keenam, kualitas barang bervariasi. Kita tahu istilah mengenai kualitas barang berbanding lurus dengan harganya, di mana ketika harganya murah, tentu kualitasnya juga tidak terlalu baik, dan begitu juga jika harganya mahal, ekspektasi kita kualitasnya pasti bagus. Ketujuh, perundang-undangan sama. Karena kita berada di wilayah yang sama dan memiliki undang-undang yang sama, sehingga para penjual dan pembeli di wilayah tersebut dilindungi oleh undang-undang yang sama. Pop quiz. Ada yang tahu badan yang melindungi konsumen disingkat apa? Perdagangan internasional. Kesatu, dengan perdagangan internasional, kegiatannya dilakukan oleh antar negara. Jadi bukan dari Pulau Sumatera ke Jawa atau sebaliknya saja, tapi dari Indonesia ke Malaysia, atau beli barang dari Thailand, atau beli barang dari Korea dikirim ke Indonesia. Itu yang disebut juga dengan perdagangan internasional. Kedua, pembeli dan penjual tidak berinteraksi langsung. Hal ini disebabkan oleh perbedaan negara, jaraknya yang jauh, sehingga para penjual dan pembelinya tidak dapat bertemu secara langsung, tapi bisa menggunakan daring atau telepon langsung, dan lain sebagainya. Ketiga, mata uang yang digunakan berbeda, sehingga menggunakan devisa. Menurut Wikipedia, devisa adalah sejumlah uang atau valuta asing yang bisa digunakan untuk bertransaksi pembayaran dengan luar negeri yang diterima dan diakui luas oleh dunia internasional. Contohnya, kita menggunakan nilai mata uang dolar untuk penjualan ke Amerika, yen untuk penjualan ke Jepang, atau euro untuk penjualan ke negara-negara Eropa. Keempat, dikenakan bea masuk. Ada yang pernah nonton Customs Protection di Net TV?
Dari tayangan tersebut, kita bisa mengetahui beberapa barang yang dikenakan pajak ketika masuk ke dalam negeri, contohnya Indonesia. Dan tentu saja ada persyaratan yang harus dipenuhi oleh para importir untuk mengimpor barang dari luar negeri. Kelima, biaya angkut lebih mahal. Nah, kalau dari perdagangan internasional membutuhkan biaya angkut yang lebih mahal karena jarak yang jauh serta transportasi yang digunakan dan faktor-faktor lainnya, sehingga biaya angkut yang dikenakan tentu lebih mahal. Keenam, kualitas barang harus mengikuti standar internasional. Suatu barang bisa diterima untuk masuk ke negara lain, tentu saja memiliki standar-standar yang harus dipenuhi. Ketujuh, peraturan perundang-undangan berbeda. Dalam hal ini, menggunakan hukum internasional untuk mengatur jalannya perdagangan, serta pembeli dan penjualnya di dalamnya. Pop quiz, barang apa saja yang diimpor Indonesia dari luar negeri? Kenapa ya Indonesia harus mengimpor barang tersebut? Faktor-faktor pendorong terjadinya perdagangan internasional. Mari kita telaah kira-kira faktor mana yang menjadi alasan Indonesia untuk mengimpor barang yang sudah kamu tulis. Perbedaan sumber daya alam yang dimiliki oleh setiap negara. Kurma, salah satu buah yang identik dengan tanah Arab. Kalau kita beli kurma, ada yang dinamai dengan asal si kurma. Ada kurma Tunisia, ada kurma Madinah, dan sebagainya. Kurma jadi salah satu contoh sumber daya alam yang diimpor dari luar negeri karena kurma lebih banyak tumbuh di tanah Arab dan negara pengimpor kurma tidak bisa memproduksi kurma itu sendiri. Dengan kata lain, keunggulan yang dimiliki oleh negara-negara Arab ialah keunggulan absolut, artinya kemampuan suatu negara untuk memproduksi barang atau jasa yang tidak dapat diproduksi oleh negara lain. Contoh lainnya seperti produk sapi dari Australia, sayur mayur yang hanya tumbuh di negara 4 musim, dan apalagi ayo, perbedaan tingkat kualitas sumber daya manusia. Selain sumber daya alam, suatu negara juga bisa mengimpor sumber daya manusia loh, karena tidak hanya barang yang memiliki kualitas, manusia pun memiliki kualitas. Hal ini biasa kita sebut tenaga kerja asing. Kalau dari Indonesia ke luar negeri, disebut juga tenaga kerja Indonesia. Perbedaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tahu mobil Ferrari kan? Mobil high class dari Italia ini memiliki harga yang fantastis, namun tetap diburu oleh para pecinta mobil dari seluruh negara. Teknologi yang mutakhir dan ilmu pengetahuan serta sumber daya manusia yang mumpuni menjadi nilai plus bagi Italia, dan hal ini bisa juga disebut absolute advantage atau keunggulan absolut. Ada pula negara Cina. Coba kamu lihat di rumahmu ada berapa banyak barang yang memiliki tanda Made in China. Kemampuan negara ini menghasilkan barang dengan cepat dan harga jual yang murah menjadikan keunggulan dari negara tersebut. Hal ini disebut juga dengan comparative advantage. Perbedaan budaya suatu bangsa. Batik dari Jawa, Gucci antik dari Cina. Perbedaan yang dimiliki oleh masing-masing negara juga bisa menjadi daya tarik bagi negara lain. Dengan permintaan yang banyak, sehingga tumbuh para importir-importir yang mengimpor barang dari luar negeri untuk konsumsi dalam negeri. Perbedaan lainnya bisa juga karena harga barang, perbedaan upah dan biaya produksi, serta perbedaan selera.